Pada kesempatan kali ini, anak-anak kita belajar kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Kita nanti masuk pada pembelajaran yang pertama. Pembelajaran 1 ini, muatan pembelajaran adalah IPA, ada bahasa Indonesia, dan juga ada IPS. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya, anak-anak bisa membaca sendiri pada tabel berikut. Baiklah anak-anak, kita mulai pada pembelajaran hari ini. Sudah siapkan? Tetap semangat ya. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, atau di wilayah terpantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari bersama. Ayo kita membaca. Judulnya Tempat Hidup Tanaman Teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat bertumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curahan hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, pegunungan teh terdapat di beberapa wilayah, pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Berbagai daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain di Ciwidey dan di Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Sulmalungan, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh di taman berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya air dan air sehingga tanah tidak terkikis dengan air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Setelah membaca teks di atas, Lani semakin paham. Tak heran pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Nah, anak-anak, berdasarkan teks yang tadi, jawablah pertanyaan berikut ya. Yang pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Yang kedua, bagaimana cara agar tanaman teh bisa menahan erosi? Yang ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Yang keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Yang kelima, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam teh tetap subur? Nanti bisa dikerjakan di buku tugas ya anak-anak, yang apa tadi Bapak tugaskan. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu ke tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan mengurungkan kita. Nah, sekarang belah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan keselarasan sumber daya alam bagi manusia. Nah, ini diagramnya. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam yang penting? Ini diagramnya. Nanti kalian isi.
Mari kita bahas bersama ya nak. Mengapa harus menjaga kebersihan alam dan kebersihan alam itu penting? Yang pertama, agar dapat menjalankan kebutuhan saluran air yang bersih bagi masyarakat. Yang kedua, mencegah terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Kemudian, ada terhindar dari polusi udara yang mengganggu. Selanjutnya, untuk menjaga kebersihan bahan pangan untuk manusia, untuk menanggulangi adanya ancaman seperti erupsi dan ekosistem, untuk menciptakan kondisi lingkungan bersih dan terawat. Ini hanya sebagian ya, nanti bisa ditambah oleh anak-anak ya. Jangan lupa tugasnya. Terus lanjut, ayo menulis anak-anak. Nah, berikut ada gambar. Yang pertama perkebunan teh, kemudian dipetik daun teh atau dipanen daunnya, kemudian setelah itu dikonsumsi atau mengolah daun teh di tempat pengolahan daun teh, kemudian dikemas. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanaman teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan temanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Nanti kalian bisa nulis hasilnya dalam diagram Venn ya. Contohnya seperti berikut. Ini adalah diagram Venn. Yang pertama petani, yang kedua ada nelayan. Nah, petani itu bekerja di sawah, menanam padi, menghasilkan padi atau gabah, dan dampaknya masyarakat mendapatkan beras, bisa memakan nasi. Kemudian yang nelayan bekerja di laut, petani mencari ikan, menghasilkan cuan ikan atau kepiting, dan hasilnya masyarakat mendapatkan ikan. Nanti bisa dikerjakan dalam diagram Venn. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan menjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau atau yang disebut dengan tanaman laut. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut ya, anak-anak. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi atau abrasi. Nah, bisa anak-anak baca sendiri ya penjelasannya. Kemudian yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Kemudian yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Begitu ya. Kemudian keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Kemudian yang keempat, menjadi habitat alami berbagai biola darat dan laut. Kemudian yang kelima, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Itu adalah fakta tentang manfaat bakau. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Yang kedua, apa yang terjadi jika hutan rusak? 3. Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan. 4. Apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Nanti dikerjakan di buku tugas kalian. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan berbagai tumbuhan. Yuk membuat poster untuk menginformasikan pada teman-temanmu di sekolah tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Nah, demikian anak-anak video pembelajaran kali ini. Jangan lupa kunjungi deskripsi jika ingin link video pembagian lainnya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, share, dan like. Terima kasih. Selamat jumpa. Dadah.